guys, balik lagi di Sapaiga, dan kali ini gue bakal coba, gue nggak bakal nge-react lagi. Kali ini gue bakal coba ngebikin teori kepada kalian. Jadi tuh gue di YouTube, di Google, gue nemu teori-teori yang menarik yang bisa gue ulas lebih lanjut di serial Naruto Shippuden. Karena masih banyak misteri-misteri dan juga teori-teori yang mungkin kita juga masih pengen tahu dan masih ingin tahu tentang lanjutan dari Naruto Shippuden tersebut. Ya, jadi teori kali ini tuh gue bakal ngejelasin tentang apa yang terjadi jika Rin Nohara tidak mati di serial Naruto Shippuden. Oke, jadi pokoknya sebelum video ini budaykan like ya sebelum nonton. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita bakal langsung coba ngebahas ya guys ya. Ya, pokoknya dari awal tuh, siapakah Rin Nohara itu? Rin Nohara itu bisa kita bilang dia tuh merupakan rekan setim dari Kakashi Hatake dan juga Obito Uchiha, yang dimana mereka bertiga adalah tim didikan dari Minato Namikaze, yaitu ayah dari Naruto Uzumaki. Nah, dan pada saat itulah ketika Rin Nohara itu mati, Obito mulai menjadi jahat. Obito mulai percaya kepada Madara. Nah, sejak saat itu juga yang namanya serial Naruto Shippuden dari awal episode 1 sampai episode akhir itu juga gara-gara Rin yang mati, gara-gara Obito yang terobsesi sama si Rin. Oke, jadi gue ceritain dulu kronologi kematian si Rin. Ini udah gue rangkum di sini. Jadi tuh Rin itu pertama-tamanya Rin itu ditangkap oleh shinobi dari desa Kirigakure yang memang sudah dipengaruhi oleh Madara Uchiha. Nah, di sini memang Madara sudah punya rencana ya buat nangkap si Rin. Yang kemudian Madara sengaja melakukan itu semua juga mungkin karena Madara tahu akan kedekatan Obito Uchiha, atau bisa dibilang Obito itu sebagai alatnya yang diperalat oleh Madara, akan kedekatan Obito ini dengan Rin dan juga Kakashi. Nah, maka dari itu si Madara itu ngeperalat si Rin juga gitu. Abis itu Madara juga sengaja menyegel Sanbi ke tubuh Rin, yang dimana Madara dan shinobi Kirigakure itu memiliki rencana cadangan kepada Rin. Nah, pada saat itu juga kemudian si Rin itu ditolong oleh Kakashi Hatake, yang kemudian dia itu melindungi Rin sampai tiba ke desa Konohagakure. Nah, pokoknya ketika Kakashi itu bertemu dengan si Rin, kala itu menemukan Rin yang sedang terkepung oleh para pasukan Kirigakure. Nah, kemudian para shinobi itu juga berpura-pura mengejarnya agar Kakashi dan Rin itu percaya kalau misalnya Sanbi itu belum disegel di tubuh Rin. Padahal aslinya Sanbi itu udah disegel di tubuh Rin, dan rencana Madara itu pengen ngebuat Rin balik ke Konoha dan juga Sanbi itu bangkit di tubuh Rin di desa Konoha. Kemudian dia tuh mengamuk lah. Dia bisa dibilang dia rencana awal yang sebelum terjadi Kyuubi lah, dibilang itulah. Terus Rin yang berada di perjalanan itu merasa perutnya ada sakit, merasa perutnya kayak ada sesuatu gitu. Nah, dengan cara lain juga Rin itu memutuskan untuk bunuh diri di tangan Kakashi Hatake. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya Kakashi Hatake itu tidak bersalah. Jadi memang Rin itu yang memutuskan bunuh diri karena cidornya Kakashi Hatake. Nah, jadi itu kronologinya yang bisa gue jelasin kepada kalian. Nah, kemudian akibat dari Rin itu mati, dan Obito kan dikasih tahu sama si Zeto kalau misalnya dia ngelihat Rin sama Kakashi yang lagi dikejar sama shinobi Kirigakure. Nah, kemudian kan Obito itu kan ngejar mereka mengejar, yang kemudian Obito itu merasa dikecewain gitu sama si Kakashi, yang dia udah ngasih Sharingan, juga dia udah nitip Rin sama Kakashi, cuman dia tuh kecewa karena kenapa? Karena di mata kepala dia sendiri dia ngeliat kalau misalnya si Kakashi itu ngebunuh si Rin dengan Chidorinya. Nah, maka sejak itu si Obito itu mulai mengikuti jalan Madara dan mulai mengikuti apa yang diinginkan oleh Madara, yaitu rencana mata bulan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu kan tadi kan udah gue jelasin ya, semua detail kronologi dan juga apa yang terjadi saat Rin itu mati, apa yang dilakukan oleh Obito dan juga Madara. Pokoknya gue udah jelasin juga di serial Naruto Shippuden, yang dimana Akatsuki terbentuk, Akatsuki kemudian diprovokasi oleh Obito, yang kemudian mereka setuju dengan rencana mata bulan. Nah, kemudian terjadi juga perang dunia keempat. Pokoknya banyak deh kejadian seru yang terjadi di Naruto Shippuden karena Rin itu mati. Jadi hanya karena Rin mati, jadi terbuatlah sebuah serial 500 episode langsung ya. Jadi kita langsung aja bikin kesimpulan apa yang terjadi bila Rin itu nggak bener-bener mati. Jadi yang pertama,
mungkin Obito tidak akan pernah membangkitkan Mangekyou Sharingan. Kenapa gue bilang kayak begitu? Ya, karena bisa kita bilang kalau misalkan Mangekyou Sharingan itu bisa bangkit kalau misalnya pengguna Sharingan atau anggota Uchiha tersebut mengalami rasa sakit yang sangat mendalam. Jadi bisa dibilang kasih sayang yang diberikan kepada orang lain, tetapi dia melihat orang lain itu tersakiti, maka itu dia memiliki rasa sakit yang amat mendalam dan kemudian evolusi matanya pun lebih meningkat ya. Yaitu juga dijelaskan oleh Tobirama pada Perang Dunia Shinobi keempat. Nah, yang kedua itu rencana Madara, yaitu rencana mata bulan hanya akan menjadi omong kosong karena semua rencananya itu bergantung kepada Obito. Nah, mungkin aja Obito mungkin diselamatkan oleh Madara, terus dikasih transplantasi tubuhnya oleh Zatu Putih, yang kemudian ya bisa kita bilang kronologi itunya juga nggak bakal terjadi ya. Bisa kita bilang ya, anggap aja Obito mengetahui Rin dan Kakashi yang yang lagi dikejar Kidagokure. Mungkin Obito akan melihat Kakashi dan menolong Kakashi. Mungkin saja Kakashi dan Rin itu bakal terkejut ya melihat Obito yang masih hidup, dan mungkin Obito akan berkhianat kepada Madara, dan semua rencana Madara itu bakal menjadi omong kosong dan tidak akan pernah terjadi sampai sekarang ya. Terus juga yang keempat, kondisi tim mereka akan sama dengan tim 7 Naruto, Sakura, dan juga Sasuke. Akan tetapi hubungannya akan lebih erat di antara mereka karena tidak seperti Sasuke yang mengkhianati desa. Nah, ini juga ada hubungannya dengan Obito yang ingin membalaskan dendamnya kepada desa. Pokoknya dia tuh, Obito itu ingin membalaskan dendam kepada seluruh kelima negara besar itu karena kematian si Rinohara ini. Jadi efek Sasuke berkhianat kepada desa itu juga gara-gara si Obito. Jadi masih ada saut pautnya ya dari keluarga Uchiha ini. Dan yang keenam itu akan ada kisah cinta baru yang dimana mungkin pada akhirnya Rin lah yang akan jatuh cinta kepada Kakashi, dan mungkin Obito akan sedikit merelakannya dan memiliki kekasih baru di angkatannya. Sama halnya seperti Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Nah, seperti yang kita tahu pada masa mereka genin, Naruto, Sasuke, dan juga Sakura itu mereka satu tim 7 yang diurus oleh Kakashi. Nah, mungkin saja Naruto dan Sakura itu seperti Obito dan juga Rin. Ya, mereka menjalin hubungan baik ketika kecil. Naruto juga mungkin saja si Obito juga mengejar Rin itu sampai masa mudanya, sampai 12 tahun, yang malah kemudian Kakashi yang dapat Rin. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa lihat aja dari kisah cintanya si Sakura sama si Sasuke. Ya, itu juga masih teror gua juga nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Abis itu yang ketujuh, Obito akan menjadi Hokage kelima dan atau juga Hokage keenam. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena yang bisa kita tahu episode filler yang dimana pihak studio dari Naruto Shippuden juga pernah memperlihatkan bagaimana Obito jika dia menjadi Hokage. Pernah diperlihatkan. Jadi gue berspekulasi kalau misalnya Rin itu nggak mati dan Obito, Rin, dan Kakashi itu hidup bahagia, si Obito ini bakal jadi Hokage. Kenapa demikian? Karena tujuan dia dari kecil sama kayak Naruto, yaitu ingin menjadi Hokage. Jadi bisa kita bilang impian Naruto menjadi Hokage itu akan lebih diundur ya. Jadi, nomor 8 itu Naruto bukan menjadi pahlawan bagi desa Konoha lagi. Nah, bisa kita bilang Naruto itu dapat jabatan pahlawan bagi desa. Dibilang orang-orang pahlawan itu karena dia telah mengalahkan Pain yang kala itu mengalahkan Jiraiya di desa Amegakure. Kemudian Pain itu datang ke Konoha untuk melakukan invasi, dan kemudian dikalahkan semuanya 6-6-nya oleh Naruto, yang padahal kita tahu 6 Pain itu dikendalikan langsung oleh Nagato dari jarak jauh ya. Jadi bisa gue bilang Naruto itu nggak bakal dijuluki oleh pahlawan shinobi. Terus kemudian yang ke-9, Naruto akan jauh lebih kuat dari sekarang. Akan tetapi Naruto tidak akan pernah bertemu yang namanya Hagoromo Otsutsuki dan juga Rikudo Sennin, dan Naruto tidak akan pernah mendapatkan kekuatan Six Path Senjutsu, atau bisa kita bilang juga Sasuke tidak akan pernah mempunyai Rinnegan. Jadi Sasuke hanya mentok ke Mangekyou Sharingan. Kalau misalnya Eternal Mangekyou Sharingan juga gua rasa kurang ya, soalnya masih ada saut pautnya sama Obito. Jadi kalau misalnya dari cerita prolog dari Obito itu berubah, jadi mungkin kedepannya juga bakal berubah. Sama juga konsep time travel yang itu ya, yang dilakukan sama film-film luar gitulah.
Jadi bisa kita bilang Naruto bakal jauh lebih kuat dari sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Karena mungkin Naruto bakal lebih lebih memodifikasi biju modenya, yang kemudian dia mungkin saja juga belajar Hiraishin dari bapaknya yang masih hidup, yaitu Minato Namikaze. Kenapa gue bilang Minato Namikaze itu bakal hidup? Itu karena kematian mereka, karena kematian Minato Namikaze dan juga Kushina itu disebabkan oleh Obito itu sendiri ya. Jadi memang sudah direncanakan dari awal oleh Obito dan juga Madara, yang kemudian mereka ingin menghancurkan desa Konoha. Nah, kemudian yang ke-10 itu Sasuke tidak akan pernah mengkhianati desa Konoha. Nah, kenapa gue bisa bilang begini? Karena yang pertama nih, kita tahu dulu lah waktu zaman Itachi mengkhianati atau membantai seluruh anggota klannya itu kenapa? Karena kudeta yang ingin dilakukan oleh klannya. Nah, kudeta itu juga terjadi. Kudeta klan Uchiha itu terjadi karena Fugaku juga ya, dan kemudian juga si Itachi ingin menghentikan itu semua, yang dimana Obito juga ikut saut paut dalam kejadian tersebut. Obito itu ingin membantu si Itachi itu dalam menginvasi atau membantai seluruh klan Uchiha agar tidak lagi terdapat yang namanya pembantaian desa Konoha gitu ya. Seperti yang dibilang juga, kalau misalnya sampai benar klan Uchiha itu bakal ngelakuin kudeta, maka desa Konoha itu bakal menjadi lautan darah. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena pengkhianatan dari klan Uchiha yang semakin lama semakin tahta mereka semakin lama semakin diturunkan dan dijauhkan dari desa. Nah, yang terakhir juga tidak akan pernah terbentuk yang namanya Akatsuki. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena faktor yang pertama, Akatsuki itu dibentuk oleh Yahiko, Konan, dan juga Nagato. Nah, Yahiko, Konan, dan juga Nagato itu terbentuk karena mereka tidak memiliki keluarga, yang kemudian mereka hidup hanya bertiga, dan kemudian mereka dilatih oleh sang Jiraiya Sennin atau Ero Sennin. Nah, kemudian kenapa mereka berdua bisa tidak memiliki tempat tinggal? Mereka bertiga itu tidak memiliki tempat tinggal, mereka bertiga tidak memiliki orang tua. Itu juga karena kejadian perang pada saat itu. Dan mungkin saja ya, ini teori gue, apabila Obito tidak berubah menjadi jahat, tidak memiliki keinginan untuk menuruti apa yang diinginkan oleh si Madara, mungkin aja si Nagato, Yahiko, dan juga Konan nasibnya tidak akan seperti sekarang. Dan juga mungkin kalau misalnya seandainya memang Obito tidak ada saut paut dalam kejadian di mana orang tua Yahiko, Konan, dan juga Nagato itu meninggal, mungkin saja yang namanya Akatsuki yang sekarang tidak akan pernah muncul. Yang sekarang itu apa maksud gua? Akatsuki yang bertujuan untuk mengumpulkan biju itu tidak akan pernah muncul. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena Akatsuki sekarang ini ketika kematian yang dilakukan oleh Yahiko atas apa yang dilakukan oleh Nagato, itu kan membuat si Nagato itu malah makin percaya oleh Obito tentang rencana mata bulan yang dikasih sama si Madara, yang kemudian Nagato itu malah membelotkan tujuan Akatsuki yang sebenarnya, yaitu sebagai untuk menciptakan sebuah perdamaian di antara para desa, malah ingin mengumpulkan seluruh biju untuk membangkitkan atau menggunakan rencana mata bulan. Nah, terus juga Minato sama Kushina tidak akan mati. Kenapa gue bilang begitu? Karena mungkin aja pada kala itu jika Obito sudah balik ke desa, mungkin aja Obito itu bakal masih menjadi murid si Minato, dan juga Obito nggak bakal nge-Kuchiyose yang namanya Kyuubi di Konoha. Kenapa gue bisa begitu? Karena Kuchiyose Kyuubi itu juga merupakan salah satu rencana Madara juga kalau menurut gue ya. Jadi dengan tidak adanya penculikan Kushina dan juga pengeluaran Kyuubi dari tubuhnya, itu juga bisa membuat Minato dan juga Kushina tidak akan mati dan Naruto akan hidup bahagia. Nah, kemudian yang terakhir itu juga ada Perang Dunia Shinobi keempat tidak akan pernah terjadi. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena yang kita tahu Perang Dunia Shinobi keempat itu mereka itu perang dengan Edo Tensei yang dikeluarkan oleh Kabuto, yang kemudian dibantu juga oleh para Hokage, oleh Kuchiyose Orochimaru, yang dimana saut-saut Perang Dunia Shinobi keempat itu memang awalnya sudah direncanakan oleh Obito. Nah, Obito ini juga sudah diperalat oleh Madara, di mana mereka harus mengumpulkan 9 biju untuk melakukan rencana mata bulan. Jadi
tanpa adanya Madara memberitahu si Obito kalau misalnya dia mau melakukan rencana mata bulan, mungkin saja perang dunia Shinobi itu tidak akan terjadi. Nah, sudah terlihat juga di Naruto Shippuden yang dimana rencana mata bulan itu sudah terjadi dan membuat Kaguya Otsutsuki itu bangkit. Kaguya Otsutsuki merupakan ibu dari Hagoromo Otsutsuki. Nah, maka dari itu bisa gue bilang kalau misalnya Obito itu nggak membelot dari desa Konoha, mungkin aja perang dunia Shinobi keempat nggak akan pernah terjadi, dan perdamaian seharusnya sudah terjadi sejak zaman Naruto kecil harusnya ya. Ya pokoknya sih intinya itu aja sih teori dari gua, dan mudah-mudahan kalian suka sama video gua. Like kalau misalnya kalian suka sama video gua, komen kalau misalnya kalian kasih kritik saran tentang editor video gua, mungkin tentang teori gua ada yang salah atau gimana, kalian mau nggak punya spekulasi sendiri, punya teori sendiri ya, kalian bisa tulis di kolom komentar dan share kepada teman-teman kalian bahwa ada gua di sini. Ya pokoknya segitu aja dari gua. Kurang lebih mohon maaf kalau gua salah ngomong. Oke. Bye guys, gue tinggal dulu ya. See ya.